Baik, selamat pagi, siang, atau malam rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang berkebetulan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Sebastian, beserta rekan-rekan saya Riki Puji Himawanto dan Jovan Emmanuel Wijaya. Nah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kajian makalah kami yang berjudul Prediksi Fase Pasar Saham menggunakan matriks transisi atau rantai Markov, di mana kami mencoba memetakan probabilitas dan mendeteksi sinyal reversal atau pembalikan arah menggunakan pendekatan aljabar linear. Lanjut, pada slide kedua, saya akan menjelaskan dinamika pasar. Ya. Seperti yang kita pahami, pasar saham digerakkan oleh kombinasi yang sangat kompleks, mulai dari faktor fundamental perusahaan, kondisi makroekonomi, hingga sentimen psikologis para investor. Meski fluktuasi harian pergerakan saham ini sangat acak atau stokastik, tren besarnya dapat dimodelkan secara matematis ke dalam tiga fase utama. Yang pertama ada fase bullish atau tren harga naik, dan yang kedua bearish atau tren harga turun dan stagnan, pergerakan harga mendatar atau harga yang sedang konsolidasi. Next. Nah, pada slide ketiga, saya akan menjelaskan sifat memoryless pada rantai Markov. Nah, untuk memodelkannya, kami menggunakan rantai Markov yang memiliki sebuah asumsi dasar, yaitu sifat memoryless. Nah, konsep ini seperti bahwa probabilitas keadaan atau fase saham di masa depan hanya dipengaruhi oleh keadaan sistem saat ini. Dengan kata lain, sejarah panjang fluktuasi di masa lalu kita abaikan demi menangkap secara objektif momentum pergerakan pada saat ini juga. Next. Pada slide keempat, definisi ruang keadaan atau state space. Nah, tahap ini itu terdiri dari tiga status. Yang pertama ada status S1 atau fase bullish, di mana momentum bullish sangat tinggi. Dan yang kedua, status S2 adalah fase bearish yang didominasi oleh tekanan jual. Dan yang ketiga, S3, status S3 adalah stagnan, di mana pasar masuk ke fase konsolidasi menyamping tanpa arah tren yang jelas. Next. Nah, pada slide kelima ini, pemetaan pola transisi historis. Nah, jadi berdasarkan probabilitas empiris di masa lampau, kita bisa memetakan dinamika perpindahan tren ke dalam diagram pola transisi. Pola probabilitas inilah yang selanjutnya akan berfungsi ibarat DNA pergerakan pasar atau memproyeksikan periode-periode berikutnya. Nah, yang pertama, mari kita lihat dari lingkaran hijau atau fase bullish. Jika minggu ini pasar sedang berada tren naik atau bullish, panah melingkar di atasnya menunjukkan probabilitas dominan sebesar 60%, bahwa pasar akan tetap bertahan di fase bullish pada minggu depan. Sisanya, ada peluang masing-masing 20% tren bergeser menjadi bearish atau mendatar stagnan. Nah, yang kedua, pada lingkaran merah atau fase bearish, jika minggu ini pasar sedang tertekan atau bearish, probabilitas tertingginya adalah sebesar 40%, atau tetap bertahan di fase bearish pada minggu depan. Namun, ada peluang sebesar 30% tren berbalik arah pulih menjadi bullish, dan 30% peluang mereda ke arah stagnan. Nah, yang ketiga, pada lingkaran kuning atau stagnan, fase stagnan, apabila minggu ini pasar bergerak mendatar, maka probabilitas tertinggi untuk minggu depannya, untuk probabilitas eh, minggu depannya justru bergeser membaik, yakni 40% berubah menjadi bullish. Sementara itu, probabilitas untuk jatuh menjadi bearish atau tetap bertahan stagnan berimbang di angka masing-masing 30%.
Oke, next slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Jovan. Memasuki mesin matematis matriks transisi B. Diagram transisi dikonversi menjadi matriks transisi B berukuran 3x3. Setiap baris matriks wajib berjumlah tepat 1.0. Baris matriks wajib berjumlah tepat 1.0 dan 100% sesuai prinsip probabilitas. Lalu, operasi perhitungan prediksi. Proyeksi masa depan dihitung dengan mengalihkan vektor keadaan saat ini dengan V0 dengan matriks B yang dipangkatkan sesuai jumlah periode N. Formula ini memungkinkan proyeksi peluang pergeseran tren secara presisi. Lalu simulasi pada skenario awalnya. Minggu ini pasar 100% dalam fase bearish. Sehingga vektor awal V0 mewakili kondisi tersebut sepenuhnya. Pertanyaannya yang diajukan, apakah tren negatif ini bisa berbalik arah di minggu-minggu berikutnya? Lalu di slide 9 dan 10 ini akan menghasilkan jawaban, yaitu vektor dikalikan dengan matriks P menghasilkan V1. Hasilnya adalah probabilitas tertinggi adalah 40%, pasar masih bertahan di fase bearish. Sedangkan peluang cut bullish dan stagnan masing-masingnya 30%. Tren negatif masih belum patah di minggu pertama. Selanjutnya di next slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Ricky. Di slide 11 ini kita masuk ke iterasi minggu kedua. Kita mencari nilai proyeksian baru yaitu V2. Sesuai sifat Momerles pada rantai Markov, perhitungannya sangat lugas. Kita cukup mengalihkan vektor probabilitas minggu pertama V1 dengan matriks transisi atau P. Melalui operasi perkalian baris dan kolom matriks ini, kita menghitung seluruh kemungkinan rute pergeseran tren. Hasilnya akhirnya kita bisa lihat di bawah. Probabilitas fase bullish melonjak mengambil alih di 42%, sementara probabilitas bearish menyusut ke 31%. Pergeseran komposisi angka hasil komputasi aljabar ini bukan sekedar statistik biasa, melainkan sinyal kuantitatif awal bahwa tren pasar mulai berbalik arah. Next. Nah, di slide 12, inilah temuan paling menarik dari riset kami. Berdasarkan sifat akumulatif transisi Markov, di minggu kedua ini probabilitas pemulihan ke fase bullish melonjak signifikan menjadi 42% dan sekarang menjadi probabilitas tertinggi di antara ketiga fase. Sementara resiko bearish justru menyusut ke 31%. Ini merupakan indikator kuantitatif yang cukup kuat bahwa ada potensi pembalikan arah tren atau reversal dalam jangka menengah. Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Taylor mengenai dinamika harga aset. Next. Kalau kita satukan seluruh hasil minggu 0, minggu 2 sampai minggu 0, minggu 1 sampai minggu 2 dalam hasil grafik terlihat jelas polanya. Di minggu 0 pasar 100% bearish. Minggu 1 bearish masih dominan di 40%, tetapi di minggu kedua bullish justru mengambil alih di 42%. Ini membuktikan poin utama rantai Markov. Metode ini mengubah probabilitas yang tadinya statis menjadi lintasan yang dinamis. Meskipun secara kasat mata pasar tampak terjebak di fase pelemahan pada minggu pertama, matriks aljabar mampu memproyeksikan adanya akumulasi momentum tersembunyi yang akhirnya memicu reversal di minggu kedua. Next. Nah, di slide 14, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kami ingin menyampaikan 3 implikasi praktis dari temuan ini. Yang pertama, objektivitas analisis. Model ini menggantikan spekulasi tebak-tebakan atau emosi.
atau yang sering disebut FOMO atau panic selling, dengan kerangka probabilitas matematis yang terukur mutlak. Yang kedua ada mitigasi resiko. Ini memungkinkan manajer portofolio untuk bersiap mengatur alokasi aset sebelum transisi tren, seperti reversal benar-benar terjadi di lapangan. Yang ketiga ada optimasi keputusan. Penelitian ini mendemonstrasikan secara langsung bahwa konsep dasar aljabar linear, perkalian vektor, dan matriks adalah instrumen krusial dalam memecahkan masalah komputasi finansial di dunia nyata. Next. Nah, yang terakhir ini adalah referensi yang mendasari kajian kami. Kita kelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama ada aljabar linear, yang kedua ada probabilitas dan rantai Markov, dan yang ketiga ada finance dan operation. Sebagai kesimpulan, melalui riset ini kami menunjukkan bahwa rantai Markov yang dibangun di atas konsep dasar matriks dari aljabar linear mampu menjadi alat yang valid untuk memetakan probabilitas perpindahan fase pasar saham dari bullish, bearish, hingga sideways atau stagnan. Bahkan mampu mendeteksi sinyal reversal sedini mungkin sebelum tren benar-benar berbalik arah secara kasat mata. Demikianlah presentasi dari kami. Kami harap paparan ini dapat menunjukkan bagaimana matematika murni dapat diaplikasikan untuk membaca dinamika pasar modal. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.